Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas analisis Bayesian terkait RGMCMC. RGMCMC sendiri merupakan singkatan dari Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo. Nah, RGMCMC ini menggunakan konsep split or merge dan build or dead yang memiliki fungsi untuk mengetahui berapa jumlah komponen mixture yang ada di dalam data. Ini berarti digunakan untuk mixture model atau data yang memiliki beberapa komponen atau beberapa distribusi di dalamnya. Kerangka kerja dari RGMCMC ini bersifat umum dan kuat, tetapi memiliki kompleksitas matematika yang tinggi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk peneliti untuk menerapkan RGMCMC di datanya masing-masing karena perlu dilakukan komputasi yang tinggi, kemudian juga perlu untuk menuangkannya ke dalam code di berbagai software seperti R ataupun Winbox. Untuk di R sendiri, RGMCMC ini tersedia di package RGMCMC, kemudian juga ada package lain yang akan dijelaskan setelah ini. Ini merupakan langkah-langkah dari RGMCMC. Yang pertama untuk mengupdate proporsi model, kemudian kita perlu mengupdate distribusi penyusun mixture, kemudian mengupdate banyaknya komponen dalam mixture. Di sini nanti perlu dilakukan diduga atau menduga kira-kira ada berapa banyak maksimalnya dan minimalnya. Kemudian mengupdate hyperparameter yang berada di dalam distribusi penyusun mixture. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk split or merge komponen mixture, serta untuk proses birth or dead atau mati dari komponen mixture-nya. Adapun langkah pertama sampai dengan langkah keempat ini akan mengubah dimensi dari vektor parameter model, sedangkan untuk langkah kelima dan keenam atau split or merge dan build or dead-nya ini akan mengubah banyaknya komponen mixture K satu persatu. Untuk data yang digunakan pada tugas ini, sama seperti tugas sebelumnya mengenai bias faktor, yaitu data berat badan yang didapatkan dari Kaggle, yaitu dari Arifali 77. Di sini kebetulan yang digunakan adalah Gaussian Mixture Model. Jadi di dalamnya merupakan distribusi-distribusi dari Gaussian. Kemudian sebelumnya telah dijelaskan bahwa package yang dapat digunakan ada RGMCMC, namun pada tugas yang ini akan digunakan package MISCF yang merupakan pembangkitan bilangan acak, kepadatan estimasi, klasifikasi, fitting kurva, dan analisis data spasial. Dalam package ini tersedia 12 fungsi. Yang pertama ada curve polynomial RGMCMC. Fungsi ini digunakan untuk memfitkan atau mengepaskan berbagai kurva polinomial yang mana jumlah dan lokasi knotnya ditentukan dengan metode RGMCMC. Kemudian fungsi kedua ada MVN.bias. Ini digunakan untuk memperkirakan parameter model normal multivariat di bawah prior yang berbeda. Kemudian untuk MVN.UB ini digunakan untuk mendapatkan estimasi tak bias dari parameter distribusi normal multivariat. Kemudian untuk MVSN.MCMC digunakan untuk mendapatkan estimasi parameter dari distribusi normal skew multivariat dengan metode MCMC. Untuk MVST-MCMC sama seperti MVSN, namun untuk distribusi normal T-skew multivariat. Kemudian untuk MVT.HME ini digunakan untuk mendapatkan estimasi parameter dari distribusi T multivariat dengan algoritma HME. Kemudian MVT.MCMC ini untuk mendapatkan estimasi parameter dari distribusi T multivariat menggunakan metode MCMC.
Kemudian RM multinom untuk menghasilkan sampel acak dari distribusi multinomial dengan jumlah kelas yang sama, tetapi dengan probabilitas kejadian yang berbeda. Kemudian fungsi RMVSN ini untuk menghasilkan sampel acak dari distribusi normal skew multivariat. Kemudian untuk RMVST itu untuk menghasilkan sampel acak dari distribusi normal T skew multivariat. Untuk spatial LME.MCMC ini digunakan untuk melakukan estimasi Gibbs sampling pada model efek linier campuran yang menggabungkan matik varian kovarian tidak struktur untuk korelasi antar wilayah dan korelasi dalam wilayah. Kemudian yang terakhir ada fungsi UVNM.RGMCMC. Ini digunakan untuk memperkirakan parameter model campuran univariate termasuk jumlah komponen dengan menggunakan metode RGMCMC. Dari ke-12 fungsi ini, yang nantinya akan digunakan adalah fungsi yang terakhir yaitu UVNM.RGMCMC karena fungsi ini memungkinkan kita untuk mengetahui komponen yang optimum atau yang pas di dalam suatu model mixture seperti tugas yang seperti yang ditugaskan di analisis Bayesian ini. Nah, kemudian di sini ada sedikit flashback ke tugas Bayes faktor sebelumnya, di mana pada tugas Bayes faktor saya membuat hipotesis H0 terdapat 2 distribusi normal pada model campurannya, kemudian H1 ini terdapat 3 distribusi normal pada model campuran, dan menghasilkan nilai marginal likelihood untuk model yang pertama atau untuk H0-nya itu sebesar 0,04 dan nilai marginal likelihood untuk model kedua atau untuk hipotesis 1 sebesar 0,032 sehingga didapatkan nilai Bayes faktornya, Bayes faktor 12 sebesar 1,25. Karena nilai Bayes faktornya lebih dari 1, maka ditentukan maka disimpulkan bahwa terima H0. Di sini maka yang diterima adalah 2 distribusi normal pada model campuran. Ini akan menjadi landasan untuk tugas RGMCMC ini, di mana kita akan menggunakan atau kita akan menduga bahwa di dalam model ini memang terdapat 2 distribusi normal, bukan menggunakan 3 distribusi normal. Karena itu akan berpengaruh pada pendefinisian parameter di langkah selanjutnya. Yang pertama, yang pastinya kita harus memasukkan data kita terlebih dahulu. Di sini adalah data dari berat badan yang didapatkan dari Kaggle. Ini adalah plot densitasnya untuk sebelah kiri dan histogramnya untuk di sebelah kanan. Di sini saya sengaja membuat bentuk densitasnya sedikit gepeng, ini untuk menyesuaikan hasil yang akhir agar dapat dibandingkan. Seperti ini, ada 100 data. Kemudian kita perlu untuk mendefinisikan parameter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini yang perlu diinputkan adalah W atau bobot, weight, kemudian mu ini atau mu atau rata-ratanya, kemudian sigma kuadrat atau ragamnya, kemudian ini ada nilai Z yang berupa fungsi. Untuk W sendiri atau weight-nya sendiri, itu merupakan titik dari puncak densitas dari masing-masing komponen yang kita duga. Karena kita menduga berdasarkan tugas sebelumnya di sini ada 2 komponen, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Gunung pertama merupakan komponen yang pertama, sedangkan gunung yang kedua masuk ke dalam komponen yang kedua. Titiknya sendiri diambil dari puncaknya, kita lihat ke nilai densitasnya, di sini kira-kira untuk yang pertama sebesar 0,05, sedangkan yang kedua sebesar 0,10. Untuk mu-nya dan sigma kuadrat dapat kita lihat juga dari plot densitasnya, tinggal dilihat ke bawah, diperkirakan di sini mu-nya ada 54 dan di sini mu-nya 65. Tapi di sini saya mengikuti dari
bentuk model yang digunakan pada tugas sebelumnya, yaitu tugas base factor. Tugas base factor di sini saya mendefinisikan mu-nya di sini sebesar 54 dengan ragam 1/10, dan yang kedua itu mu-nya 65 dengan ragam 1/10. Maka di sini disamakan 54 dan 65 dengan sigmanya sama-sama 0,1 atau 1/10. Kemudian untuk menampilkan hasilnya atau result, di sini menggunakan fungsi yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu dengan UVNM RJMCMC. Y ini merupakan datanya, N sweep atau ini merupakan jumlah berapa banyak kita akan melakukan iterasi seperti iterasi. Kemudian kita juga perlu untuk menentukan Kmax atau jumlah komponen maksimum. Di sini ditentukan paling banyak 30. Ini bisa dibatasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peneliti. Di sini yang pasti untuk package UVNM RJMCMC ini tidak akan menampilkan K yang hasilnya sangat minim sampai dengan maksimal seperti ini. Jadi nanti yang ditampilkan hanya sampai dengan yang paling kecil. Jadi setelah itu misalkan berhenti di 11, maka 11 tidak akan diteruskan sampai 30 karena nilainya cenderung akan sangat kecil. Kemudian di sini K sama dengan 2 merupakan dari komponen minimum yang kita masukkan, karena di sini diduga banyaknya K adalah 2, maka di sini ditulis K sama dengan 2. Namun misalkan kita sebelumnya menduga parameternya dengan banyaknya 3 komponen, di sini kita juga dapat menuliskan K sama dengan 2. Jadi jumlah K minimum ini, banyaknya K minimum ini adalah 2, walaupun kita mendefinisikan parameternya itu baik ada 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu menginputkan bobotnya, terus mu, sigma, dan nilai Z yang sebelumnya sudah didefinisikan. Kemudian untuk kita mengetahui nilai dari komponennya, di sini ada fungsi k.save. Ini untuk menunjukkan nilai atau value dari tiap-tiap komponennya nanti. Nah, kemudian di sini komponennya dapat dilihat untuk 2 komponen. Ini nilainya 0,04, 3 komponen 26,84, 4 komponen 25,85, dan seterusnya. Apabila diplotkan akan seperti berikut. Di sini dapat ditentukan atau dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling baik untuk model campuran ini adalah dengan K sama dengan 3 atau 3 komponen karena memiliki nilai atau value paling besar. Sedangkan apa yang kita duga yaitu K sama dengan 2 justru memiliki nilai yang sangat kecil yaitu 0,04. Kemudian kita juga dapat melakukan visualisasi untuk mengetahui bagaimana persebaran atau bagaimana terbaginya ini menjadi 3 komponen gitu. Di sini kita dapat dengan code seperti ini. Di sini kita hanya perlu untuk menentukan di focus.k. Di sini focus.k ini merupakan jumlah komponen yang akhirnya merupakan komponen optimum. Di sini kita menginputkan 3 karena berdasarkan hasil sebelumnya komponen optimum untuk model campuran ini adalah 3. Apabila diplotkan atau divisualisasikan seperti berikut, di sini ada data, ini bentuk datanya, histogram, kemudian merah ini merupakan estimasi atau estimasi dari model campurannya terbagi jadi 3 komponen. Kemudian untuk ini klasifikasi, yang pertama, ini data yang pertama yang masuk ke dalam model atau komponen yang pertama, kemudian yang merah, segitiga merah merupakan data-data yang masuk ke dalam
mau komponen kedua dan yang tanda tambah hijau ini yang masuk ke dalam komponen ketiga. Ini apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini adalah densitas dari data aslinya seperti ini, namun apabila sudah dilakukan iterasi dengan MCMC juga, dengan RGMCMC, ini diduganya akan membentuk seperti ini. Jadi ada 3 komponen atau 3 distribusi Gaussian di dalamnya. Kebetulan memang package dari MISCF ini hanya support untuk bentuk data yang normal. Jadi untuk selainnya mungkin dapat menggunakan package yang lainnya. Di sini ada sedikit tambahan, karena hasil dari RGMCMC ini berbeda dengan Bayes faktor, di mana Bayes faktor menunjukkan bahwa model campuran ini lebih baik digunakan 2 komponen atau 2 distribusi normal di dalamnya, sedangkan dari RGMCMC menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu data ini memuat 3 komponen optimum. Nah, kita akan mengulas balik ke Bayes faktornya, karena pada Bayes faktor ini digunakan package RJAX yang fungsi utamanya adalah analisis model hierarki Bayesian menggunakan simulasi MCMC. Nah, di package RJAX ini ada 4 metode perhitungan marginal likelihood yang mana akan digunakan untuk menghitung Bayes faktor. Yang pertama ada Savage Decay Density Ratio, kemudian ada naive Monte Carlo sampling, transdimensional MCMC, dan supermodels. Pada tugas sebelumnya, saya sendiri belum memberikan alasan mengapa saya menggunakan transdimensional MCMC. Karena di sini saya memang menggunakan transdimensional MCMC karena kemudahannya. Namun ternyata itu kurang tepat digunakan sehingga hasilnya berbeda dengan hasil dari RGMCMC. Untuk keempat metode ini, memang metode komputasi yang cukup rumit itu ada di naive Monte Carlo sampling dan supermodels. Ini memerlukan komputasional yang cukup kompleks, cukup rumit. Maka yang dapat menjadi alternatif yaitu Savage Decay Density Ratio dan Transdimensional MCMC. Nah, kejanggalan yang ditemukan yaitu pada transdimensional MCMC ini, di transdimensional MCMC ini tidak tepat digunakan pada data berat badan dari Kegel ini karena transdimensional MCMC ini kurang tepat atau tidak tepat digunakan jika satu model jauh lebih baik dari model lainnya. Itu yang dituliskan pada RJAX-nya. Jadi dia kurang baik apabila kita membandingkan model yang memiliki kualitas jauh berbeda. Di sini dapat dilihat kesalahannya karena yang dibandingkan pada model adalah dengan 2 komponen dan 3 komponen. Dari sini, dari hasil RGMCMC kita bisa melihat bahwa komponen 2 memiliki nilai 0,04, sedangkan komponen 3 memiliki nilai 26,84. Di sini dapat dilihat perbedaannya sangat jauh, maka memang metode transdimensional MCMC ini sangat tidak baik digunakan, maka hasilnya berbeda. Apabila kita ingin menggunakan transdimensional MCMC pada data berat badan ini, maka kita dapat membandingkan antara model dengan 3 komponen dan 4 komponen karena memiliki nilai yang dekat, tidak terlalu jauh, seperti itu. Maka untuk membuktikannya, karena transdimensional MCMC ini tidak tepat, akan digunakan metode Savage Decay Density Ratio. Di sini sudah dilakukan analisis ulang untuk
menghitung marginal likelihood menggunakan metode ini, di sini sama dengan sebelumnya yaitu H0 atau model satunya merupakan, eee, dengan 2 K sama dengan 2 atau memiliki 2 distribusi normal, dan model keduanya atau untuk hipotesis satunya dengan K sama dengan 3 atau komponennya ada 3 distribusi normal. Di sini didapatkan untuk, model pertama atau H0 nilainya 2,104, sedangkan untuk yang kedua nilainya 3,035. Apabila dihitung Bayes faktornya dengan membagi marginal likelihood model pertama dengan marginal likelihood model kedua didapatkan nilai 0,693 yang mana kurang dari 1. Berarti di sini dapat, kesimpulan bahwa menolak H0 atau yang diterima H1 atau terdapat 3 distribusi normal pada model campuran. Nah, dengan menggunakan metode Bayes faktor yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan RJMCMC. Di sini, akhirnya kita dapatkan untuk Bayes faktor sendiri, menunjukkan kesimpulan bahwa terdapat 3 distribusi normal pada model campuran dan pada RJMCMC sebelumnya juga menunjukkan bahwa komponen optimum untuk data berat badan ini adalah 3 dengan nilai 26,84. Maka kesimpulannya, banyaknya komponen optimal pada model campuran dapat diduga dengan metode Bayes faktor, yaitu dengan melalui marginal likelihood maupun dengan RG-MCMC. Pada data berat badannya ini sendiri didapatkan hasil bahwa banyaknya komponen optimum baik dengan menggunakan metode Bayes faktor ataupun RG-MCMC, yaitu menyatakan terdapat 3 komponen optimum. Untuk sarannya, di sini perlu dilakukan pemilihan metode perhitungan marginal likelihood pada Bayes faktor yang dapat mempertimbangkan baik buruknya. Jadi tergantung pada datanya itu sendiri agar menunjukkan hasil yang tepat, tidak seperti tugas sebelumnya. Kemudian dalam pendefinisian parameter RGMCMC atau yang tadi ada weight, mu, dan sigma, ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi kalau bisa kita, dapat melihat dengan, baik dari density plot ataupun dari datanya langsung itu sendiri, itu, walaupun nilai dugaan, tapi, jangan terlalu jauh atau jangan terlalu meleset agar, hasilnya juga akan sesuai. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.